adalah tentang family center care. Kalau tadi women center care fokusnya ke ibu ya, women center care itu ke ibunya, ke pasien. Kalau ini family center care kita lebih luas, melihat ibu sebagai salah satu bagian dari keluarga. Nah, dalam family center care ini ada tiga definisi, tiga pendekatan yang mana kalau dilihat ini agak kurang saling mendukung, tetapi nanti kita bisa ambil jalan tengahnya. Ya, family center care menurutku et al. 2012 ini merupakan keterlibatan keluarga, ya, dan orang tua. Ini konteksnya yang saya ambil papernya adalah tentang perawatan anak ya, sehingga yang dijelaskan adalah tentang hubungan tenaga kesehatan dengan anak. Tapi ini saya perluas ya secara kontekstual. Kalau dalam konteksnya ke ibu, maka di sini keterlibatan keluarga dan orang tua ya dalam pemberian perawatan ke pasien, ke ibu gitu. Jadi bidan itu harus mempertimbangkan atau harus melibatkan keluarga ibu. Kalau di sini kita bicara ibu hamil, maka kita harus melibatkan suami, melibatkan siapa di dalamnya. Ada mungkin neneknya, ibunya ya, dalam kita memberikan asuhan. Jadi jangan hanya kita menganggap si pasien seorang diri gitu. Karena bagaimanapun nanti klien setelah pulang dari tempat kita, dia akan ke rumah, dia ketemu dengan keluarga. Gimana dia nantinya akan mendukung ataupun bisa mendukung ataupun bisa menolak asuhan yang kita berikan. Ya, artinya bahwa ketika kita memberikan informasi edukasi ini, libatkanlah keluarga. Ya, sebagai contoh tadi, kita di Women Center Care kita bahas tentang perempuan yang mau dirujuk karena preeklamsi ya. Maka idealnya ketika Anda memberikan informasi tentang preeklamsi, bahaya preeklamsi, ya resikonya, dan Anda harus dirujuk ke rumah sakit, pasien dirujuk ke rumah sakit, nanti di sana mau diapakan. Nah, penjelasan ini idealnya kita sampaikan juga tidak hanya ke pasien, tapi juga ke keluarga, khususnya di sini suami pasien. Biar suami pasien juga tahu, oh ternyata preeklamsi itu begini ya. Oh ternyata ini dampaknya bisa begini ya. Kita ajak diskusi, monggo Bapak Ibu diskusi bareng-bareng kira-kira mana yang terbaik, kira-kira dengan seperti ini maka bagaimana. Kita libatkan si suami untuk turut mengambil keputusan. Ya. Jadi kerjasama ya, kita libatkan si keluarga itu. Karena penting, jangan sampai nanti si bidan hanya ke ibu, tapi kemudian nanti setelah sampai rumah si ibu yang dari klinik sudah mau dirujuk, sampai di rumah ternyata berubah pikiran. Karena apa? Suaminya menolak, suaminya melarang. Sudah, tidak usah ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit yang dulu-dulu saja lahirannya normal gitu misalnya. Nah, yang seperti ini jangan sampai terjadi. Maka butuh ya komunikasi, butuh penyatuan ya antara ibu dan keluarga. Bidan di sini sebagai fasilitator tentunya ya untuk turut memberikan kemampuan pada ibu dan suami untuk mengambil keputusan. Kemudian pendekatan yang kedua di sini family center care disebutkan sebagai komitmen untuk menentukan asuhan pada klien disesuaikan dengan hubungan klien dengan keluarga. Kalau ini lebih ke gini ya. Ini memang kalau dirasa kayaknya ya berarti nanti tidak sesuai dengan kebutuhan ibu ya. Kalau yang konteks kedua ini intinya begini. Si pasien itu ketika kita mau menentukan si pasien mau diberi apa, kita melihat latar belakang keluarganya gitu loh. Sehingga kadangkala memang seakan-akan kesannya ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasien, tapi lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ya, sebenarnya saya yakin di pendekatannya ada positifnya juga sih, intinya biar apa yang untuk pasien itu nantinya bisa didukung penuh oleh keluarga. Tetapi memang nanti kita harus melihat kalau sifatnya dia darurat, dan ini ya kita harus pertimbangkan juga ya, jangan sampai keputusan yang diambil nanti merugikan si pasien. Maksudnya kalau emang sudah darurat sekali untuk penyelamatan nyawa pasien, ya mungkin kita tidak harus terlalu mikir terlalu panjang terkait latar belakang keluarga. Ya, mana yang prioritas utama lakukan itu. Ya, ini makanya di bawah ada tulisan rasional asuhan, itu penting.
mau ikut pendekatan yang mana, 1, 2, 3, rasionalnya seperti apa, alasan logisnya seperti apa, gitu. Kalau yang ketiga di sini klien dan keluarga sebagai penerima asuhan ya. Ini hampir mirip dengan yang pertama, tapi kalau yang pertama itu yang menerima asuhan hanya si wanita, tapi si keluarga dilibatkan dalam menentukan asuhan apa yang pas untuk si klien. Nah, kalau yang pendekatan yang ketiga itu klien dan keluarganya itu semuanya mendapatkan perhatian, mendapatkan layanan gitu, karena itu sebagai satu kesatuan. Ini hampir mirip sebenarnya, hanya bedanya tipis ya. Tapi intinya kalau yang memang lebih dekat sekali ke kebutuhan perempuan ya yang nomor 1, nomor 2 ya, nomor 1, 3, 2. Ini artinya saling keterkait. Nah, terus kalau saya mau menentukan asuhan dan ingin menerapkan family center care, saya mau mengikuti yang mana? Apakah yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah yang ketiga? Nah, sesuaikan dengan kondisi klien. Sekali lagi tadi ya, lihat rasionalnya. Ya. Kalau misal di sini kita bahas tentang preeklamsi tadi, maka ya jelas kita pakai yang pertama ya, tidak mungkin juga keluarganya mendapat asuhan preeklamsi ya, kayak yang di ketiga ini kan contohnya si klien dan keluarga sebagai penerima asuhan, tidak mungkin juga kan si keluarga yang mendapatkan asuhan preeklamsi gitu kan. Nah, maka kita ini yang pertama. Contoh yang lain, kalau misal saya mau memberikan asuhan tentang ASI eksklusif. Nah, ini penting. ASI eksklusif tidak hanya klien saja yang menerima informasi ASI eksklusif, tapi keluarga juga harus menerima asuhan. Ya, maka bisa kita gunakan pendekatan ketiga. Artinya bahwa tidak hanya klien yang mendapatkan informasi ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu nanti penerapannya selama 6 bulan akan sangat tergantung dari keluarganya. Ya, simbahnya, suaminya, anak-anak yang lainnya, ini akan saling mempengaruhi sehingga keluarga besarnya turut mendapatkan informasi asuhan terkait kenapa sih harus ASI eksklusif, apa yang mempengaruhi ASI eksklusif, termasuk dukungan keluarga, termasuk ibu biar tidak stres, nah kecukupan nutrisi dan sebagainya. Ini penting, begitu ya. Jadi rasional asuhannya, alasan asuhannya seperti apa. Lanjut. Oke, ini masih di family center care ini ya, pasien and family center care prinsip ya, prinsipnya memang ada 4 prinsip ya. Ada partisipasi ya dari keluarga ya, kemudian information sharing, kita memberikan informasi ya kepada keluarga ya, kemudian ada kolaborasi, ada respect dan dignity, respect ya, respect saling menghargai, saling menghormati. Prinsip ini harus dipegang dalam pemberian asuhan dengan prinsip women center care dan family center care. Maaf ya, family center care. Bidan harus menghargai budaya yang dipegang keluarga, bidan harus menghargai apa nilai-nilai yang dianut keluarga. Ya, contoh kalau di daerah kita ya, daerah Pekalongan gitu misal, banyak pasien yang masih berpantang makanan ya. Dan itu kalau kita lihat nenek moyangnya itu kadang-kala kekeh sekali dengan pantang makanan. Nah, ini tugas berat ya bagi kita ya. Di satu sisi kita pingin ibu itu jangan berpantang makanan, pinginnya itu ibu pokoknya jangan sampai ini ibu berpantang dan ibu nanti lemes ya. Kalau ibu berpantang ibu bisa lemes, kurang energi, asinya tidak lancar, bla 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 gitu ya misal. Tapi di satu sisi kita juga harus respect ya. Harus respect ya. Respect itu apa ya? Menghargai nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, terutama keluarga dari ibu-ibunya ya, neneknya gitu kan yang biasanya sudah kekeh dengan itu. Maka di sini kita harus bisa balance, seimbang ya, mengambil jalan tengahnya. Gimana caranya biar si nenek ini tadi, si ibunya pasien gitu ya, dia bisa menerima kita ya, dan kita tetap menghargai dia, tapi dia merasa tidak disudutkan. Artinya kita memberikan edukasi terkait berpantang makanan, tapi jangan sampai itu melukai dan menganggap remeh nilai-nilai yang dianut oleh si neneknya. Gimana caranya? Ya dengan pendekatan-pendekatan, dengan bahasa yang halus yang bisa mereka terima. Ya,
Amin.